Bapak Ibu, saudaraku sekalian, selamat pagi. Saya ingin membagi pengalaman dan kiranya ini bisa menolong banyak orang. Walaupun sebenarnya pengetahuan ini sudah begitu banyak disampaikan, namun kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Saya menyarankan berbicara tentang COVID-19 ini, waktu itu menjadi sangat urgent, menjadi sangat penting sekali. Saya menyarankan kalau kita mengalami sesak nafas, biar ringan, disertai batuk apalagi meriang 1-2 hari, saya menyarankan jangan tunda lagi, cepat swab antigen. Dan begitu Anda mengalami COVID, positif COVID, jangan malu. Kita semua menghadapi ini. Dan yang harus dilakukan adalah isolasi mandiri, cepat mengkonsumsi suplemen vitamin, mulai vitamin C, D, E, multivitamin B kompleks. Dan saya menyarankan ke dokter untuk mendapatkan amitromycin, antivirus, anti radang, antibiotik. Itu yang perlu dikonsumsi menyertai suplemen. Makan banyak, istirahat banyak, tetap bersukacita, karena imun tubuh akan naik dengan cara seperti itu. Saya percaya Anda akan tertolong. Jangan tunggu sampai sesak berat. Saya percaya ini akan menjadi masalah dan persoalan bagi dokter sekalipun. Kalau Anda sudah mengalami sesak berat, apalagi harus banyak dibantu oksigen. Ini pengalaman yang saya alami pribadi. Saya sudah sembuh dan mendengar kesaksian dari keluarga yang ditinggalkan oleh pasien-pasien COVID. Mereka menyadari bahwa keterlambatan untuk memeriksakan atau bertindak dengan keberadaan orang yang sedang terinfeksi COVID-19 ini. Dan ada satu kesaksian yang luar biasa. Dan nanti mungkin beliau suami istri akan juga banyak bercerita kepada orang banyak. Bapak Pendeta Daniel Datek dengan umur yang lanjut bersama dengan istri dalam keadaan komorbid berat. Bapak Daniel Datek punya kelemahan gula darah, ibu dalam keadaan stroke, mereka berdua kena COVID. Tapi saya mendengar kisah dari anak-anaknya. Mereka berdua cepat diketahui dan langsung dibawa ke karantina di rumah sakit. Dan akhirnya tertolong sampai hari ini. Mereka dipulihkan sembuh. Padahal kalau melihat dari segi umur, dari segi keadaan kesehatan, mereka seharusnya berat. Mungkin bisa saja tidak bisa mampu melewati COVID. Tapi ternyata berhasil. Dan itu kuncinya adalah waktu. Karena itu jangan kita malu memeriksakan diri kita. Jangan kita malu terkena COVID, ini biasa saja, seperti flu. Saya merasakan itu. Pada waktu saya kena, meriang, batuk kecil, agak sesak sedikit, dan ketahuan positif, saya isolasi mandiri, mengkonsumsi semua obat-obatan yang disarankan dokter, diresepkan dokter, menambah dengan suplemen vitamin C, D, E, dan vitamin B kompleks, makan, istirahat banyak, semua berjalan dengan baik. Karena itu waktu utama. Jangan menganggap enteng karena ini masalah yang tua, yang muda. Anggota DPRD di TTS, di SOE, umur 40 lebih. Dipanggil pulang. Datang ke rumah sakit menurut laporan yang saya baca, sudah dalam keadaan sesak napas berat. Jangan sampai kita seperti itu dulu baru ke rumah sakit. Jadi begitu ada tanda sesak, batuk kecil, meriang, kita merasa itu COVID atau tidak, merasa sudah kena atau tidak, swab antigen.
supaya kita tahu. Kalau negatif, puji Tuhan. Kalau positif, puji Tuhan kita tahu dari awal. Dan cepat mengisolasi diri dan menjaga imun tubuh. Maka semua akan baik. Yang terakhir, bagi mereka yang sudah kena, diperhatikan mengenai D-dimer. Ya, D-dimer itu adalah ukuran kekentalan darah. Karena ternyata COVID-19 ini meninggalkan sisa-sisa materi di dalam darah dan membuat darah agak kental. Ya, saya bersyukur saya punya komorbid hipertensi, jadi obat-obat untuk pengencer darah itu merupakan obat yang rutin saya minum. Tapi bagi mereka yang tidak mengkonsumsi obat-obat pengencer darah, begitu kena COVID-19, tolong periksakan ke laboratorium kekentalan darah. Jangan sampai lebih dari 2000 di dimernya. Ya. Dan normalnya itu cuma 600, 500, 600. Ukuran di dimernya itu. Lebih dari itu, warning, apalagi lebih dari 2000. Ya. Banyak orang yang tidak menyadari, walaupun sudah sembuh, tapi tiba-tiba mereka seperti kena COVID kembali. Sebenarnya bukan, tetapi karena kekentalan darah yang ada di dalam tubuhnya. Benih-benih sisa-sisa sel-sel COVID virus yang mati, yang mengkotori darah, membuat darah kita menjadi kental. Itu pengalaman yang saya alami dan informasi yang banyak saya himpun. Sebagai penyintas COVID-19, saya menyarankan kepada kawan-kawan, jangan malu, jangan kita putus asa. Penyakit ini bisa dilawan dengan imun tubuh kuat, dengan sehat, hidup sehat, istirahat banyak. Dan tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat Penyembuh, kita berharap dan Dia memberi kesembuhan, kekuatan. Terima kasih, Tuhan memberkati, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua.